Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi khalaqas samawati wal ard. Lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumit, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Kaum muslimin dan kaum muslimat sidang jamaah zuhur yang dimuliakan Allah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mengucapkan kalimat alhamdulillah. Berselawat kita kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan kalimat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Sidang jemaah zuhur yang dimuliakan Allah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas Al-Quran Surah Ali Imran ayat yang ke-36 dan ayat yang ke-37 dengan judul memperbaiki negara dengan memperbaiki keluarga. Sidang jemaah zuhur yang dimuliakan Allah, ketika orang berbicara tentang runtuhnya moral anak bangsa atau yang disebut dengan dekadensi moral, maka salah satu solusinya adalah memperbaiki negara kecil. Negara kecil itu bernama keluarga. Ketika orang berbicara tentang rusaknya tatanan kehidupan bernegara, maka salah satu solusinya adalah memperbaiki negara kecil itu. Negara kecil itu bernama keluarga. Ketika kita berbicara tentang persoalan keluarga, Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan informasi kepada kita bagaimana role model berkeluarga itu untuk mempersiapkan generasi anak-anak bangsa untuk memperbaiki negara besar nantinya. Sidang jemaah yang dimuliakan Allah, di dalam Al-Quran Surah Ali Imran bernama Surah Ali Imran itu artinya adalah keluarga Imran. Kenapa keluarga Imran menjadi model dalam Al-Quran? Masih banyak keluarga-keluarga yang lain, tetapi keluarga Imran kaum muslimin menjadi contoh bagi kita, sehingga diabadikan nama keluarganya dalam sebuah nama surat dalam Al-Quran, Ali Imran, keluarga Imran. Yang pertama kaum muslimin, memperbaiki negara besar dengan melalui negara kecil, melalui keluarga. Pertama adalah mempersiapkan pasangan yang beriman, konsisten dengan keimanannya. Sebagaimana itu, Imran adalah laki-laki yang soleh, seorang suami yang soleh, dan istrinya kaum muslimin adalah perempuan yang soleha. Dari pasangan Imran, laki-laki yang soleh, menikah dengan perempuan yang soleha, maka lahirlah anak yang soleha, yaitunya Maryam. Di dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat ke-37 Allah Subhanahu wa ta'ala sampaikan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Falamma wada'atha qala rabbi. Ketika istri daripada Imran itu melahirkan, dia mengatakan, Rabbi, inni wada'tuha unsa. Aku telah melahirkan anak perempuan. Lalu Allah katakan,
Wallahu a'lamu bima wada'at. Sesungguhnya Allah lebih mengetahui tentang apa yang engkau lahirkan itu. Walaisa zakaru kal unsa. Memang yang lahir itu bukan laki-laki, tapi betul dia perempuan, tapi itu bukan perempuan biasa. Itu adalah perempuan yang luar biasa. Lalu dikatakan oleh Maryam, lalu dikatakan oleh ibunda Maryam, sammaituha Maryam. Kalau memang anakku adalah anak istimewa, ku sambut dengan penuh sukacita, ku beri namanya adalah Maryam. Inni u'izuha bika wa zurriyataha minasyaitonir rajim. Lalu dia doakan anaknya agar anaknya itu dijauhkan dari gangguan setan. Dari ayat ini kita dapatkan gambaran bahwa seorang perempuan itu, istri daripada Imran, adalah perempuan yang sangat taat kepada Allah, dekat dengan Allah. Ketika dia melahirkan, dia sampaikan kepada Allah bahwa dia melahirkan anak perempuan, kaum muslimin. Lalu Allah katakan, walaupun dia berkeinginan ingin mendapatkan anak laki-laki, lalu Allah katakan itu anak perempuan, bukan perempuan biasa. Maka diterimanya dengan penuh keikhlasan, dan begitu dekat dia dengan Allah Ta'ala. Sidang jemaah yang dimuliakan Allah, ketika pasangan yang soleh dan soleha dalam sebuah keluarga diharapkan nanti akan bisa membentuk anak-anak generasi yang soleh dan soleha itu pula. Dan itu adalah persiapan kaum muslimin sebagai penerus memperbaiki negara ini. Maka dalam teori pendidikan ada yang disebut dengan at-tarbiyatu qablan nikah, pendidikan sebelum menikah, dengan memilih pasangan yang telah diatur dalam agama, memilih bibit, bobot dan bebetnya. Maka rekomendasi dari Nabi Muhammad adalah fasbir bizatid din, pilihlah agamanya. Kemudian kaum muslimin, pada ayat yang ke-38 di sini Allah Subhanahu wa taala sampaikan ketika anaknya telah lahir, fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa anbatna. Ketika anaknya telah lahir, sidang jemaah yang dimuliakan Allah, anaknya itu wa kaffalaha Zakaria, diasuh oleh Zakaria. Bukan hanya pasangan saja yang soleh dan soleha, kaum muslimin, tetapi tukang kasuhnya juga soleh, Zakaria, seorang nabi. Dalam hal ini kaum muslimin, perempuan pada masa saat sekarang ini ada yang bekerja, baik itu sebagai pegawai negeri ataupun di kantor swasta atau di tempat lain. Ketika dia mencari tukang kasuh untuk anaknya, maka hendaklah melihat Al-Quran surah Ali Imran ini. Carilah tukang kasuh yang soleh. Ini adalah untuk memperbaiki negara kecil. Tujuan akhirnya adalah memperbaiki negara besar. Sebab jika seandainya tukang kasuh itu tidak soleh kaum muslimin, itu mempengaruhi anak kita. Seandainya tukang kasuhnya itu adalah istrinya sendiri kaum muslimin, tentu yang diharapkan istri yang soleha. Maka lagi-lagi kaum muslimin, kembali kepada yang kita bicarakan tadi, pasangan itu harus soleh dan istrinya harus soleha. Kenapa? Dia akan menjadi tukang kasuh. Maka dikatakan kaum muslimin, al-madrasatul ula, sekolah yang pertama bagi anak itu adalah rumah tangganya. Maka gurunya adalah bapak dan ibunya. Bayangkan, ketika bapak dan ibu adalah guru bagi anak, tentu dia adalah yang digugu dan ditiru oleh anak. Mempunyai seperangkat ilmu. Betapa berat menjadi orang tua, karena posisi orang tua itu kedua-duanya adalah guru bagi anak, yang digugu dan ditiru. Maka perlulah pasangan itu yang soleh dan soleha. Karena dia akan mendidik, tentu dia harus mempunyai seperangkat ilmu dan wawasan. Maka dalam hadis-hadis lain kaum muslimin,
kita dianjurkan dalam beragama ini kaum muslimin untuk menuntut ilmu. Yarfa'illahu allazina amanu minkum. Allah mengangkat derajat orang-orang beriman di antara kamu. Utul ilma darajat. Yaitunya orang-orang beriman Allah angkat beberapa derajat. Dengan dia berilmu kaum muslimin, dia akan mendidik anak-anaknya dengan baik, dengan ilmu yang dia miliki tersebut. Itu yang ketiga. Yang ketiga kaum muslimin, memperbaiki negara besar dengan negara kecil keluarga adalah dengan mendekatkan anak-anak tersebut dengan masjid. Kita lihat dalam surah Ali Imran ayat 38 ini, bahwasanya Maryam ini diletakkan fil mihrab, di samping masjid. Dengan diletakkan Maryam kecil itu di samping masjid, tiap hari dia melihat orang ruku, tiap hari dia melihat orang sujud, tiap hari dia melihat orang beribadah, dan itu akan mempengaruhi jiwanya. Karena pakar psikologi Profesor Dr. Zakia Dirajat mengatakan, apa yang dilihat oleh anak itu, didengar oleh anak itu akan mempengaruhi jiwanya. Artinya kaum muslimin, walaupun anak-anak kita tempat tinggalnya tidak di samping mihrab masjid, tetapi hendaklah selalu kita bawa ke masjid selalu untuk pergi melaksanakan salat berjamaah. Kaum muslimin, demikian kita memperbaiki negara kecil, tujuannya adalah memperbaiki negara besar agar bangsa ini akan baik sekian tahun lagi ke depannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.